Artlist.io. Music licensing. Dari pembuatan Music licensing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer. Dalam hal ini kami juga didamping oleh rekan-rekan saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Lukman Hakim dari Prodi Teknik Informatika. Rekan saya yang berikutnya adalah Bapak Hadi Santoso dari Prodi Teknik Informatika, dan yang berikutnya adalah Bapak Muhammad Yusuf dari Prodi Teknik Informatika, dan kami juga didamping oleh mahasiswa Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Baik, terima kasih sudah berkenan menerima kami. Kami akan menyampaikan beberapa hal tentang pengabdian pada masyarakat ini, yaitu betapa pentingnya kemampuan artificial intelligence pada saat ini dalam hal untuk secara tepat dalam hal pengolahan data. Nah, dalam hal ini kami menawarkan ingin menjelaskan tentang data penduduk Provinsi DKI. Data yang besar, data yang kompleks tentu perlu harus diolah. Maka dengan kemampuan artificial ini akan memberikan suatu kemudahan dalam hal menghasilkan informasi ataupun keputusan secara tepat dan akurat. Adapun tujuan Pengmas ini adalah yang pertama adalah merupakan bagian daripada Tridharma perguruan tinggi. Dosen wajib melakukan yang namanya pengabdian kepada masyarakat ke beberapa mitra. Salah satunya adalah baik pemerintah, perusahaan, ataupun masyarakat UMKM dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah tujuan Pengmas adalah mengimplementasikan keilmuan kepada masyarakat dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi dosen itu sendiri. Lalu saya akan memperkenalkan beberapa hal tentang, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu artificial intelligence. Artificial intelligence berdasarkan IBM 2004 bahwa teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin bersimulasi dari kecerdasan manusia, kemampuan untuk memecahkan masalah. Tentu dalam hal ini konteksnya adalah mesin akan dapat melakukan proses, memiliki kemampuan seperti manusia. Tentu dia harus ada yang namanya data yang memang harus disimpan dulu, data yang harus di training, sehingga data tersebut juga akan diproses dan bisa menghasilkan yang namanya suatu keputusan. Jadi tentu semua apapun alat tersebut harus memiliki yang namanya input dulu. Input itu yang nanti diolah sebagai resource dan sebagainya, sehingga dari situ dapat diolah menghasilkan suatu keputusan, suatu pemecahan masalah. Atau bisa juga adalah kecerdasan buatan adalah merupakan simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin. Maksud di sini adalah mesin adalah komputer, ya, ataupun berupa aplikasi yang memang bisa juga aplikasi ini juga bersumber daripada apa? Daripada informasi dari pakar. Baik
dia dapat mengenali secara teks, gambar, suara, dan sebagainya. Jadi ini memberikan suatu kemampuan untuk mengolah data secara besar. Kalau kita misalnya berpikir bahwa manusia memiliki keterbatasan, manusia juga memiliki keterbatasan. Manusia bisa melakukan tindakan kekeliruan, maka dengan mesin akan mengurangi tingkat kesalahan atau kekeliruan daripada memegang keputusan itu sendiri. Lalu berikutnya, apa peran daripada kecerdasan buatan? Yang pertama adalah bidang pendidikan. Saat ini kita lihat sendiri bermacam pendidikan, teknologi pendidikan sudah memiliki kemampuan artificial intelligence, karena memang membantu banyak hal dalam hal penunjang keputusan. Ataupun di bidang pemerintah, pemerintah tentu harus mensupport beberapa aplikasi dengan kemampuan artifisial yang memang dapat diimplementasikan dengan berbagai sektor bidang yang akan menunjang daripada peran maupun institusi tersebut dalam mengambil suatu keputusan. Karena contoh dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam hal menentukan bansos, bantuan sosial, enggak sekedar hanya kita melihat orang tersebut dengan kedekatan berdasarkan dari pihak RT, RW, ataupun kedekatan daripada yang lain. Tentu dilihat berdasarkan data, sehingga mana yang berhak, mana yang memang secara aktual datanya menerima bantuan sosial, ini akan lebih akurat. Dan juga kemampuan ini juga akan bisa memapping mana wilayah-wilayah yang kategorinya adalah kategori harus banyak menerima bantuan, sehingga tidak salah dalam hal kita serapan bantuan itu diterima kepada orang yang berhak. Begitupun dengan bidang pertanian dan perikanan. Tentu perkembangan teknologi ini banyak membantu dalam hal kemampuan di pertanian. Contohnya dalam beberapa negara maju, Jepang, Amerika, Korea, Cina sendiri sudah menerapkan sistem pertanian dengan kemampuan artificial intelligence. Sistem dapat mengolah pertanian secara mandiri, penyiraman, pemetikan buah, controlling, artinya untuk deteksi hama dan sebagainya. Begitupun dengan sistem perikanan dan sebagainya. Artinya kemampuan artificial ini meningkatkan daripada produktivitas. Lalu di bidang militer dan kepolisian, saat ini memang kita masih belum maksimal dalam hal penerapan kecerdasan kebuatan. Militer dan kepolisian ini banyak sekali terbantu dengan adanya kemampuan artifisial, contoh basis robotik, deteksi bom ataupun narkoba dan sebagainya. Ini akan lebih aman ketimbang kita mungkin menggunakan daripada manusia yang untuk mendeteksi bom ataupun ranjau, yang memang dibutuhkan adalah kehati-hatian dan artinya kondisi yang berbahaya. Lalu bidang retail sendiri, banyak kita lihat perkembangan retail, bagaimana dalam hal menentukan keputusan, menentukan prediksi, mengklaster kebutuhan dan sebagainya, itu banyak diterapkan. Perbankan pun begitu. Semuanya hampir menggunakan teknologi yang memang digunakan untuk meningkatkan produktivitas maupun kinerja daripada perbankan itu sendiri. Itu contoh daripada bidang-bidang yang memang memiliki peran, artinya bisa diterapkan dengan artificial intelligence. Begitupun dengan manfaat artificial intelligence. Pertama, manfaatnya adalah meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu tentu prosesnya di sini akan bertambah. Pertama dalam hal penerapan itu memudahkan pengguna dan lalu berikutnya adalah otomatisasi tugas, pengembangan solusi inovasi, peningkatan produktivitas, analisis data secara cepat dan akurat. Terima kasih.